Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo menghadiri acara zikir dan doa kebangsaan di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Acara tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam upacara tersebut turut hadir Wakil Presiden Maruf Amin, sejumlah menteri, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Miftahul Ahyar, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar serta tokoh lintas agama. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa zikir dan doa kebangsaan yang dilaksanakan merupakan bentuk rasa syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat terlepas dari situasi pandemi COVID-19. Pada kesempatan itu, Presiden mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus menjaga kerukunan dan persatuan bangsa. Presiden mengatakan kerukunan dan sifat gotong royong yang dimiliki bangsa Indonesia mampu membawa Indonesia mengatasi berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19. Presiden pun menyinggung hasil survei lembaga internasional yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencapai 96%. Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mewujudkan kehidupan beragama yang baik di tanah air. Sungguh tadi sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bahwa anugerah Allah SWT yang luar biasa bahwa kita bisa lepas dari COVID-19. Jangan lupa kita mensyukuri betapa keadaan yang mencekam saat itu, kengerian. Saya sendiri dengan Pak Wakil Presiden, dengan para menteri, nggak bisa bayangkan, ini COVID ini selesai kapan. Tiap hari di jalan-jalan ambulan, nguing semuanya. Sudah selesai yang Omikron, ganti yang Delta. Terus nanti ganti apa lagi, kita ini tidak bisa menebak dan hanya bisa ikhtiar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru diberi virus yang namanya COVID. Sakitnya iya, barangnya nggak kelihatan. Kemudian karena COVID, awal-awal kita belum memperkirakan. Ternyata dampak ekonominya secara global, secara dunia juga luar biasa dampaknya. Dan juga patut kita syukuri, alhamdulillah, kita bisa mengendalikan, bisa mengelola ekonomi kita pasca pandemi COVID dan bisa kembali normal dalam waktu yang sangat cepat. Alhamdulillah, karena Bapak Ibu hadirin hadirat, sampai saat ini sudah 96 negara yang menjadi pasiennya IMF. Kita pernah jadi pasien IMF di tahun 97-98. Itu pun saat itu waktu krisis nggak ada 10 negara. Ini sudah 96 negara jadi pasien IMF. Jangan ada yang tepuk tangan. Belum seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden, dibarengi lagi dengan krisis energi, dibarengi lagi dengan krisis pangan. Di mana-mana. Karena ada tambahan lagi setelah COVID, ada krisis ekonomi, ditambah lagi perang di Ukraina. Gandum yang dari Rusia biasanya keluar bisa 130 juta ton, tidak keluar sama sekali. Dari Ukraina biasanya 70 juta ton, tidak bisa keluar sama sekali. Sehingga harga gandum naik dan banyak kekurangan pangan di banyak negara. Energi juga sama, gas dan minyak karena perang juga naik begitu dahsyat. Gas di Eropa, di salah satu negara ada yang naik sampai 700%. 700%. Di sini bensin naik 10-20% demonya 3 bulan.
Itu 700%, Bapak Ibu bisa bayangkan. Sekali lagi, alhamdulillah. Patut kita syukuri, jangan lupa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa kita Indonesia. Ini semua bisa kita raih, bisa kita capai berkat kerja keras seluruh komponen bangsa kita. Berkat gotong royong seluruh lapisan masyarakat. Kita ingat saat COVID, semua bekerja bergotong royong. Yang sakit ada yang ngirimi makanan, saya ingat itu. Yang sakit diisolasi tapi tetangganya mengirim buah-buahan. Inilah berkat gotong royong seluruh lapisan masyarakat, COVID bisa kita atasi. Dan tentu saja tidak lepas dari ketangguhan, kegigihan, kesabaran, tawakal kita bersama dalam menghadapi berbagai tantangan. Dan di mana akar dari semua itu adalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah diri dan juga berikhtiar. Dan kita juga patut bersyukur. Saya pernah baca ini di sebuah berita. Berdasarkan survei internasional, ini yang survei bukan orang Indonesia, tapi internasional, yang saya baca, 96% masyarakat Indonesia itu percaya kepada Tuhan. Dan angka ini adalah tertinggi di dunia. Alhamdulillah, tertinggi di dunia. Di atas negara-negara lain, baik di Afrika, Eropa, Amerika, dan bahkan di Timur Tengah. Di Turki itu angkanya 75%, kita 96%. Ini menjadi salah satu modal kuat kita sebagai sebuah bangsa karena kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang sangat penting agar manusia punya moral dan tata nilai yang baik, agar punya kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah yang ada. Masalah ke depan akan semakin kompleks dan semakin banyak. Punya kompas dalam hidup, ada kompasnya kalau kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam acara yang menjadi pembuka rangkaian bulan kemerdekaan memperingati HUT ke-78 RI ini, Kepala Negara juga tak lupa membangun optimisme bangsa Indonesia untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Tim Eljan Media melaporkan.